Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, bagaimana kabar Anda semua di sana? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelatihan AutoCAD 3 dimensi ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek menggambar 3 dimensi, di mana pada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari tentang cara-cara melakukan penggambaran 3 dimensi atau menggunakan fitur-fitur yang ada di AutoCAD untuk menggambar 3 dimensi. Nah, sekarang waktunya kita praktekkan untuk menggambar suatu objek 3 dimensi atau benda 3 dimensi. Berikut saya memiliki 3 jenis soal. Ada 1, 2, 3. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu. Soal yang pertama. Gambarlah objek di bawah ini menjadi bentuk objek 3D. Nah, pada soal tersebut terdapat 3 pandangan, yaitu ada 1 gambar atau pandangan isometrik dan 1 pandangan depan berupa irisan dan pandangan atas. Dari 2 gambar ini kita sudah dapat membuat sebuah gambar isometrik seperti yang ada di sebelah kiri tersebut. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita coba praktekkan sesuai dengan fitur-fitur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke guys, let's do this. Sebelum memulai menggambar, lebih baiknya Anda cermati dulu gambar soal yang ada ini. Apakah dimensinya sudah lengkap atau masih ada yang harus dihitung lagi. Jadi nanti kalau Anda sudah memahami gambar ini, nantinya waktu proses penggambaran Anda sudah lebih cepat. Oke, jadi kita bisa mulai untuk menggambar pandangan atas ini dulu, objek ini. Dikarenakan bentuknya yang seperti ini, jadi kan simple. Jadi teman-teman pastinya sudah tahu kalau bentuknya seperti ini nanti fitur apa saja sih yang digunakan. Nah, kalau dilihat dari bentuk objeknya kan berarti ini hanya menggunakan fitur extrude untuk membuat 3 dimensinya dan fitur subtract untuk membuat lubang, karena ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung kita coba untuk menggambar pandangan atasnya dulu. Untuk yang pandangan depan ini yang berupa irisan tidak perlu kita gambar, dikarenakan yang irisan pandangan depan ini hanya menunjukkan ukuran tinggi dari tiap-tiap part pada benda ini atau pada objek ini. Yuk kita mulai. Pertama kita menggambar lingkaran atau bentuk melingkar yang paling besar dulu, yaitu R26. Kita gambar R26. Kita kasih warna yang berbeda karena nanti akan banyak lingkaran, atau kita kasih ukuran juga boleh biar lebih jelas. R26. Kemudian kita diminta lagi untuk menggambar R11, R14, R17, dan R22,5. R22,5, R17, R14, dan R11. Kita ganti dulu warnanya.
Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita buat bentuk yang ini. Ada lubang dan ada bentuk radius. Bagaimana cara mengetahui posisi lubang dan radius ini? Nah, di sini ada clue-nya berupa garis lingkaran yang terpotong yang menjadi COD atau Center of Diameter, atau biasa disebut PCD, Point Center Diameter, pada R26. Nah, untuk mengetahuinya, posisi lubang dan posisi radius ini kan berada tepat pada ujung tiap-tiap lingkaran. Berarti kita tinggal membagi lingkaran R26 ini menjadi 4 bagian. Nah, setelah kita mengetahui posisi atau pembagian lingkaran ini, maka bisa kita mulai untuk membagi lingkarannya. Kan kalau menurut soal ini atau gambar ini sudah sangat diketahui bahwasanya dengan posisinya di setiap ujung, atau bisa kita buat sebuah persegi ya, lurus. Nah, maka lingkaran ini yang R26 dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Langsung kita buat sebuah garis bantu, garis lurus mulai dari center lingkaran. Nah, yang ada simbol plus, kita tarik aja garisnya bebas ke atas. Kemudian kita rotate, kita putar RO, enter, 45 derajat. Nah, kemudian kita buat lingkaran R6 sesuai yang ada di soal ini, R6 dan lubangnya R2,5. Oke, agar tidak terlalu lama, kita bisa menggunakan fitur mirror atau mengkopinya. MI, enter. Kita kan mau mengcopy ke sumbu X, maka kita tarik garis dari sumbu Y. Nah, kemudian dua lingkaran ini, yang kanan dan kiri, kita copy lagi atau mirror. Oke. Kemudian yang R26 ini bisa kita hapus karena kita sudah mendapatkan posisi dari lubang R2,5. Hapus dulu garis ukurannya. Kemudian step selanjutnya kita akan membuat bentuk radius berikut. Di sini ada keterangannya bahwasanya radiusnya R7 bersinggungan dengan R22,5. Maka kita buat sebuah lingkaran dengan Command C, enter, TTR. TTR itu artinya tantan radius. Berarti maksudnya kita membuat lingkaran di antara dua lingkaran. Jadi saya ulangi lagi, C, enter, TTR, enter. Sentuhkan kursor pada lingkaran yang pertama, kemudian sentuhkan ke lingkaran yang kedua. Setelah itu kita masukkan ukuran radius yang diminta. Pada soal tadi kan sudah diketahui bahwasanya R-nya R7, maka kita tulis R7. 7, enter. Kemudian kita ulangi lagi pada semua bagian. Nah, apabila garisnya agak mepet gini, mohon di zoom ya, agar tidak salah penempatannya. Kalau sudah, tinggal kita trim. Caranya trim atau memotong garis adalah TR, enter 2 kali, kemudian pilih yang akan dipotong. Kita potong semua garis yang akan dihilangkan.
Oke, selesai. Bentuk dua dimensinya sudah kita buat. Kemudian tinggal kita membuat bentuk tiga dimensinya dengan mode extrude atau fitur extrude. Bisa kita hapus garis yang untuk bantunya, garis ukuran. Kita boundary dulu agar garisnya menjadi satu. BO, enter. Pick point, pilih yang akan di boundary atau dijadikan satu objek. Enter lagi. Nah, kalau saran saya, sebelum kalian membuat tiga dimensi, alangkah lebih baiknya kalau gambarnya ini di copy dulu. Jadi nanti apabila ada salah-salah, kita masih punya gambar cadangan, gambar masternya masih ada. Kita copy di sebelahnya. Kita masuk ke pandangan isometrik. Lalu kita mulai ke tahap transformasi 2D ke 3 dimensi. Oke, di sini diketahui alasnya yang bagian barusan kita boundary atau kita gabungkan. Di sini keterangannya adalah ketebalannya 3. Maka kita extrude dengan ketebalan 3. 3. Nah, gambar lingkaran 2 dimensi yang masih ada di bawah ini kita pindahkan ke atas agar untuk memudahkan untuk proses selanjutnya. Move, caranya move, enter, kita pilih gambar yang akan dipindah, kemudian pilih start point-nya, titik awalnya, klik, kemudian arahkan arah yang mau dipindahkan. Lalu kita isi berapa jarak yang akan dipindahkan. Ketebalan dari objek yang sudah di extrude tadi kan 3, berarti ini kita pindahkan ke atas dengan jarak 3. Enter. Nah, kan sudah nampak. Sekarang kita membuat lubang dulu. Extrude, kita extrude lingkaran yang R2,5 ini. Langsung saja ya, dipilih 4-4-nya. Enter. Kemudian kita pilih titiknya, usahakan arahnya ke bawah. Kita isi nilainya misal 4. Apabila hasil ekstrudnya ke atas, berarti kita harus memindahkan lagi. Kita pindahkan lagi ke bawah. 3. Kemudian subtract, SU, enter, kita pilih benda yang akan dilubangi, enter, kita pilih benda yang digunakan untuk melubangi. Nah, apabila pada saat praktek ini ada objek dari teman-teman yang tidak dapat membuat lubang, coba dicek lagi karena biasanya terdapat gambar yang terselip di antara gambar 3 dimensinya. Jadi maksudnya waktu Anda mau memilih untuk substrak, biasanya yang terpilih adalah gambar 2 dimensi, bukan gambar 3 dimensi. Karena hal itulah saya tadi menyarankan untuk memindahkan gambar yang sudah digabungkan dari gambar yang semula ini. Kemudian step selanjutnya kita mulai membuat extrude bagian yang atasnya, 1, 2 ini. Ini pada R17. R17 ketinggiannya 5,5. Maka yang R17 ini kita extrude 5,5 meter. Ini kita pindahkan lagi ke atasnya 5,5. Setelah itu yang R14 ketinggiannya adalah 3,5. EXT, enter, 3,5.
Ini kita pindahkan lagi 3,5. Terus kita lihat berapa kedalaman lubangnya. Nah, ternyata di sini diketahui lubangnya menembus dari atas sampai bawah. Berarti yang R11 ini kita extrude sampai ke bawah. Kemudian kita subtract dengan semua bendanya. 1, 2, 3, enter. Pilih yang digunakan untuk melubangi. Oke, soal yang pertama sudah selesai kita kerjakan. Sampai sini apakah ada yang kesulitan? Semoga tidak ya, karena ini masih permulaan. Jadi soal yang pertama ini bisa dikategorikan untuk soal yang tingkatannya mudah. Nah, kalau sudah, kita mulai untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, ini tingkatannya agak menengah. Soal yang kedua, ini ada kombinasi antara extrude, fillet, dan subtract serta chamfer. Chamfer itu sama dengan taper. Nah, yang di chamfer adalah bagian lubang ini. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu gambarnya, pandangannya, dan ukuran-ukuran dimensinya. Jadi ini ada pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan sampingnya. Oke, apakah teman-teman sudah dapat memahami gambar soalnya? Oke, pasti sudah paham ya. Kalau gitu bisa kita mulai dulu. Nah, gambar ini kalau step saya mengerjakan, saya bagi menjadi dua pengerjaan, yaitu bagian bawah ini satu part dan yang dua ini adalah part kedua. Jadi kita mulai dari pengerjaan yang paling mudah dulu, dimulai dari part yang pertama ini. Dari batasnya radius ini sampai ke bawah atau yang ada di pandangan atas ini. Oke, di sini diketahui lebarnya 6 dan panjangnya 5 tambah 2, 7. Kenapa tambah 2? Karena ini ada R2, berarti kita harus membuat garis horizontal sepanjang 2 dan vertikalnya sepanjang 2. Kita buat 6, kemudian 5, 2, 2. Oke, ini kita fillet atau kita radius, F enter, R enter. Isikan nilai radiusnya, karena ini diminta 2 maka saya isi 2. Enter, kita pilih objek yang pertama, kemudian garis yang kedua, enter. Kita mirror. Untuk mempercepat pengerjaan, dan kita kasih garis penutup. Oke. Setelah itu kita cari ketebalan dari benda ini berapa sih? Nah, kita cari di pandangan depannya. Diketahui tebalnya adalah 2. Maka gambar ini kita extrude setinggi 2. Sebelumnya kita boundary dulu agar garisnya menjadi 1. Nah, kita copy lagi dan kita extrude 2. Enter. Oke, selesai. Kemudian step selanjutnya, kita bisa membuat lingkaran yang ada di tengah ini dulu. Kita cari ukurannya, yaitu ukurannya diameter 1,5 dengan kedalamannya menembus sampai bawah, permukaan bawah. Maka posisinya kita cari, nah ini, dari tepi ke tengah jaraknya 3 dan dari belakang ke tengah jaraknya 2. Maka
Kita ambil cara cepatnya aja, karena ini posisinya di tengah. Kita mulai dari midpoint permukaan benda yang sini, kita buat garis bantu ke dalam atau ke tengah sepanjang 2,5. 2,5. Di sini kita sambil belajar sketch 3D ya, jadi biar nggak perlu bolak-balik ke pandangan 2D. Oke, kita sudah buat garis bantu sepanjang 2,5, kemudian kita bikin lingkarannya dengan diameter 1,5. Kita extrude 3 karena agar bisa tembus. Kita hapus garis bantunya, kemudian kita subtrak benda yang satu terhadap benda yang kedua. Nah, apabila sudah terbentuk lubang, di sini kan diketahui terdapat sebuah bentuk chamfer, maka kita buat chamfernya juga. Chamfer, nah simbolnya seperti ini ya, chamfer. Klik, kemudian kita pilih garis yang akan di chamfer, pilih OK, masukkan ukurannya. Di sini saya pakai 0,1. Pilih garisnya lagi, enter. Jadilah sebuah chamfer. Kemudian step selanjutnya kita akan membuat dua lubang ini, 1, 2. Nah, diketahui lubang ini ukurannya adalah 0,8 dengan jarak antar lubangnya 3,6. Nah, ini kan tidak diketahui dari tepi jaraknya berapa ya ke senter lingkaran. Nah, kita ambil gampangnya aja. Ini sudah diketahui jarak antar lubang 3,6. Berarti kalau dari tengah atau dari center midpointnya objek yang kita gambar ini, tinggal kita bagi 3,6 bagi 2, berarti kan 1,8. Jadi kita bikin garis bantu dari bawah ke atas setinggi 1, kemudian ke kanan sepanjang 1,8 dan ke kiri 1,8. Oke, kita praktekkan. Tingginya 1, ke kanan 1,8. Kita bikin lingkarannya, diameter kita bikin di luar aja, diameter 0,8. Nah, apabila posisi lingkarannya atau bentuk lingkarannya tertidur, kita rotate dulu, 3D rotate seperti yang sudah kita pelajari di fitur sebelumnya. Kita rotate. Nah, kita pindahkan. Ini maaf salah, ini radius, harusnya kan diameter. Kita putar lagi. Nah, yang bagian sini bisa kita mirror dari bagian kanan. Kita hapus garis bantunya. Kemudian kita lihat berapa ukuran untuk extrude-nya, yaitu, nah ini kan diketahui panjang dari lubang adalah 5, ada di pandangan depan dan pandangan atas. Maka kita extrude sepanjang 5. Extrude 5. Oh, berarti harus kita pindah posisinya. Masukkan 5. Nah, kemudian kita subtract SU, enter, pilih benda yang akan dilubangi, kemudian enter, pilih benda yang digunakan untuk membuat lubang, enter. Oke, step selanjutnya kita buat lubang yang kedua yang berbentuk kotak ini. Nah, di sini kan diketahui kalau lubangnya sampai menembus pada bagian belakang dan pada bagian samping kanan kiri. Berarti ukurannya sama, ukuran lebarnya sama dengan benda yang setelah kita gambar ini, yang sebelumnya kita gambar, yaitu lebarnya 6 dan tingginya atau panjangnya 5. Maka kita buat sebuah persegi rectangle REC, panjangnya 5, lebarnya 6.
5,6. Lalu kita lihat ketebalannya 0,4. Kemudian kita pindahkan. Nah, untuk memindahkannya agar bisa presisi, kita buat sebuah garis bantu pada midpoint untuk membantu memindahkan. Kemudian sini kita kasih garis bantu lagi. Nah, sehingga waktu pindah, move, enter, bagian midpoint garis ini kita pertemukan dengan midpoint garis yang ada di sini. Nah, kemudian subtract. Oke, jadi sudah terbuat sebuah lubang dan part yang satu atau komponen satu sudah dibuat. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan komponen yang kedua. Komponen yang kedua yaitu ini, bagian atasnya yang terdapat lubang dan radius. Oke, kalau dari petunjuk gambar soal ini maka kita harus menggunakan pandangan depan. Maka kita set dulu pandangan kita menjadi pandangan depan. Nah, kita matikan dulu visual stylenya agar lebih mudah. Dan kita lihat soalnya. Nah, diketahui panjangnya adalah 9,5 dan lebarnya adalah 2. Dengan ukuran lingkaran dan lubangnya ada diameter 3 dan diameter 5. Diameter 5 untuk lingkaran bagian luarnya dan diameter 3 untuk lubang dalamnya. Serta ada radius R1. Oke, langsung kita buat 9,5 9,5 ya penulisannya. Kemudian lebarnya 2. Setelah itu lingkarannya diameter 5. Kita ulangi lagi, C enter, D enter, 5. Kita luruskan karena petunjuk yang ada di gambarnya bagian ujung lingkaran lurus. Jadi ukuran 9,5 itu adalah dari ujung ke ujung. Oke, 9,5. Kemudian kita buat lubangnya diameter 3. Kemudian ini kita sambung garis. Usahakan garisnya menembus ya, karena kalau sampai di permukaan lingkaran ini pasti dia membacanya di ujung ini, bukan di sini. Jadi garisnya miring, mending ditembuskan lalu dipotong. Kemudian kita buat filletnya, F enter, R enter, 1. Kita pilih garis yang atas dan lingkarannya, karena yang mau difiletkan bagian sini. Kita trim yang tidak digunakan, atau kita pendekkan saja. Kemudian kita trim bagian lingkarannya. Apabila tidak bisa ditrim seperti gambar berikut, berarti ada garis yang masih terbuka atau belum menyambung, maka harus kita ulangi lagi. Kita fillet lagi. Kalau sudah, kita boundary agar menjadi 1. Kemudian kita masuk ke pandangan isometrik lagi. Oke. Kita pindahkan dekat sini dan yang ini kita kumpulkan dengan gambar master yang tadi. Nah, kita lihat ketebalan dari benda yang kedua ini adalah 2, maka kita extrude dengan nilai 2. Extrude 2. Kemudian kita buat lubangnya, extrude 3. Kemudian subtract, SU, enter, pilih benda yang akan dilubangi, enter, pilih benda yang digunakan untuk membuat lubang, enter.
Kita pindahkan benda yang satu digabungkan dengan benda yang kedua. Kita pilih ujung. Saya pilih ujung karena akan dipertemukan dengan ujung benda yang pertama. Klik. Nah. Kemudian bisa kita mirror atau bisa kita copy juga. Apabila sudah seperti ini, tinggal kita union untuk menggabungkan tiga benda ini. Uni, enter, pilih 1, 2, 3, enter. Nah, tinggal satu lagi yaitu kita buat radius yang dalam ini, R1,5. Caranya adalah kita masuk ke mode wireframe dulu. Nah, F, enter, R, enter, 1,5. Untuk membuat fillet pada objek 3D maupun 2D, shortcutnya atau komennya sama, masih dengan F enter, yaitu F itu fillet, kemudian enter dipilih radius atau R, kemudian enter masukkan nilainya, kemudian enter lagi pilih garis atau bagian yang akan dibuat radius, klik enter 2 kali. Nah, ulangi lagi. Oke, benda yang kedua atau soal yang kedua telah selesai dikerjakan. Nah, gimana? Masih ada yang kurang paham? Itu benda yang kedua. Oke ya teman-teman, gambar atau soal yang kedua sudah kita kerjakan. Berarti bisa kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, untuk gambar yang atau soal yang pertama dan kedua ini bisa teman-teman save atau bisa kalian hapus, terserah, bebas, kita santai aja. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, ini mulai agak kompleks ya. Jadi ada 3 part atau 3 benda yang akan digabungkan menjadi satu, yaitu yang pertama tabung, kemudian alasnya, dan yang ketiga adalah ini, bagian bordernya atau biasa disebut kupingan. Kita mulai dari gambar yang paling mudah, bisa kita mulai dari tabungnya atau bisa kita mulai dari alasnya. Tapi kalau menurut saya lebih mending buat alasnya dan tabungnya sekalian, jadi langsung jadi satu. Oke, coba kita praktekkan. Diketahui jarak dari senter lingkaran yang diameter 4 dan diameter 5 ini ke belakang atau ke senter lingkaran yang kecil lubang ini adalah 8. Berarti kita buat garis sepanjang 8. L8, enter. Kita buat lingkarannya C, enter, diameter 4 dan diameter 5. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Nah, diketahui jarak antar senter lingkaran ke senter lingkaran lubang ini adalah 8. Berarti kita buat garis panjang 8. Kemudian garis vertikal ini kita move, kita gabungkan dengan yang horizontal. Setelah itu kita lihat lagi soalnya. Nah, diketahui ada 3 lingkaran diameter 1,5, diameter 1, dan yang paling luar adalah diameter 2. Oke, kita buat lingkarannya dulu, diameter 2. Kemudian kita pindahkan sesuai bentuk yang ada di sini lingkarannya. Kemudian kita buat lubangnya yaitu diameter 1,5 dan diameter 1. Kalau sudah, kita mirror ke sisi yang satunya. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Untuk menghubungkan garis di antara lingkaran dan lingkaran, gunakan toleransi geometri berupa snap to tangan.
simbolnya berupa lingkaran dan ada garis di sampingnya. Kita klik, kita sentuhkan kursornya ke lingkaran yang pertama, kemudian kita klik snap to tangen lagi, kemudian sentuhkan ke lingkaran yang kedua, klik enter, kemudian kita mirror. Nah, ini bisa kita hapus, kemudian kita buat bagian belakangnya, yaitu lebarnya 4 dengan panjangnya 4. Kita buat di bagian tengah 4, kita move ke atas atau ke bawah terserah. Karena kita dari tengah berarti kita move ke bawah atau ke atasnya 2 dulu. Nah, baru kita copy ke atas 4. Kita buat tutupnya, kita trim. Nah, kemudian kita boundary agar tergabung. Kita lihat ketebalannya yang diminta adalah 2,5, maka kita extrude setinggi 2,5 atau setebal 2,5. Nah, ini ada satu kesalahan, ada satu yang terlewatkan, yaitu bagian lingkaran ini harus ditrim, karena apabila tidak ditrim, maka waktu kita membuat bentuk 3D nya pada bagian sini akan terjadi sebuah lubang. Contoh, saya extrude 2,5, bentuknya tidak sesuai dengan yang ada di soal, ya kan? Tidak sesuai, harusnya ini tertutup, tapi di gambar ini malah terbuka. Nah, hal ini disebabkan karena bagian dalam lingkaran ini masih belum ditrim, jadi masih nyambung, harus ditrim dulu. TR, enter 2 kali, baru kita boundary lagi. Setelah kita boundary, langsung kita extrude. Kemudian lingkarannya untuk lubang kita pindahkan ke bagian atas. Ini kita hapus. Kemudian kita lihat, nah, lingkaran atau lubang yang diameter 1,5 tidak menembus sampai bawah, melainkan hanya kedalaman 0,5 dan diameter satunya baru menembus sampai bawah. Maka tidak bisa kita subtrak secara bersamaan, harus sendiri-sendiri. Kita extrude dulu yang diameter 1,5 dalam 0,5. Apabila jadinya ke atas, maka kita pindahkan ke bawah lagi, seperti pengerjaan yang sebelumnya. Kita pindahkan 0,5, kemudian kita subtrak, SU enter, pilih benda yang akan dilubangi, enter, pilih objek yang digunakan untuk membuat lubang, enter. Kemudian kita extrude lingkaran yang diameter 1, untuk tingginya, atau 2,5 juga bisa. Kita move lagi ke bawah, 3, subtrak lagi. Nah, sudah hampir selesai. Selanjutnya kita extrude bagian yang depan, tabungnya, dimana tabungnya memiliki ketinggian 6,5. Langsung kita extrude saja jadi 1, 6,5, enter. Kemudian kita subtrak,
Nah, oke. Selesai, tinggal bagian belakang atau kupingan. Diketahui kupingannya ini memiliki lebar 4 dan tingginya adalah di sini diketahui dari senter lingkaran ke bagian tengah 4 dan ditambahkan 2,5. Kenapa ditambahkan 2,5? Karena bagian yang belakang ini bagian bawahnya rata dengan benda yang depan. Nah, ini kan rata. Berarti tingginya 4 ditambah 2,5 yaitu 6,5. Langsung kita gambar. Sesuai pada soal, yaitu kita menggunakan pandangan depannya. Kita set ke pandangan depan. Kita buat garis sepanjang 4. Kita matikan dulu visual stylenya. 4, tingginya 6,5. Kemudian terdapat lubang dan radius 1,5, diameter 1, diameter 0,5. Dapat dulu yang diameter 1,5. Kita pindahkan lagi. Kemudian kita buat yang diameter 1. Dan kita buat yang diameter 5. Oke, setelah itu kita sambungkan garisnya. Ini tingginya 2,5 sesuai yang di soal. Nah, untuk menyambungkan garis ke lingkaran, kita gunakan lagi snap to tangen. Kalau sudah, kita trim yang bagian dalam. Kemudian kita boundary lagi. Nah, lalu siap untuk di extrude atau transformasi ke 3 dimensi. Oke, kita lihat tebalnya berapa. Di sini diketahui ketebalannya adalah 0,6. Maka kita extrude 0,6. 0,6. Nah, kemudian untuk lubangnya yang kita substrak. Nah, di sini diketahui pada soal diameter 1, lingkaran diameter 1 adalah timbul, bukan berbentuk lubang, melainkan timbul keluar dengan ketebalannya 0,4. Maka kita extrude keluar 0,4. Nah, ini kan tidak lubang, maka kita buat lubang lagi 0,5. Kita extrude dan kita lubangi. Kalau sudah, kita pindahkan, kita gabungkan bagian ujung. Nah, ini kita union dulu agar menjadi satu. Nah, ini kan terpisah antara yang diameter 1 dengan kupingannya, maka kita gabungkan dulu, klik uni. Kalau sudah jadi satu, kita pindahkan. Bagian ujung bawah kanan kita pertemukan dengan bagian ujung benda yang satu. Klik. Nah, kemudian untuk mempercepat dapat kita mirror. Jadi kita tidak perlu mengcopy atau membuat lagi. Ketik MI, enter, pilih bendanya, pilih titik tengahnya. Nah, apabila mau di mirror ke sumbu Y, maka kita tariknya ke sumbu X. Nah, di sini ada perintah lagi, yes or no. Nah, please erase source object. Kalau Anda pilih yes, maka objek yang aslinya yang bawah ini akan hilang. Tapi kalau Anda pilih no, maka objek yang aslinya tetap ada. Nah, selesai. Gimana teman-teman? Sulit nggak? Mudah ya? Kalau cuma bentuk seperti ini, saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Oke, kita sudah sampai di akhir materi, yaitu sudah membuat praktek gambar 3 dimensi ya, walaupun mungkin objeknya masih sederhana, jadi ini masih basic. Selanjutnya teman-teman bisa kembangkan sendiri.
melalui fitur-fitur yang sudah kita pelajari. Untuk kedepannya, apabila teman-teman masih ada kesulitan dalam penggunaan fitur atau proses penggambaran 3 dimensi, silakan teman-teman komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, be yourself and never surrender. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.